memegang rasa syukur di sanubari atas segala ucapan yang diberikan pada kami, kerjasama yang terjalin selama ini, memberi berjuta arti bagi dunia fantasi. Marilah kita berjabatan tangan, menjalin persahabatan. Salam bahagia kami ucapkan dan terima kasih. Baik, itu lagu tadi dibuat khusus pada saat ulang tahun Dufan ke-7, di mana ada malam ucapan terima kasih pada sponsorship, di mana corporate sponsor semua pada tahun itu juga kontraknya akan habis, sehingga kita membuat gala dinner, dan gala dinner itu kita mengucapkan terima kasih di ucapan ulang tahun Dufan ke-7, sekaligus ucapan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini, dan harapannya kerjasama ini berlangsung terus untuk mendukung Dufan agar mempunyai partner sponsor sehingga semakin maju ke depannya. Ya, sebetulnya rekreasi itu sangat luas ya. Kalau secara etimologi kan sebetulnya recreation itu bagaimana kita merefresh diri kita agar kita menjadi fresh, kemudian mempunyai daya kreasi baru lagi, karena recreation, jadi program itu membuat itu. Tetapi rekreasi ini kan sangat luas. Orang dengan komunitas tertentu, dengan level kehidupan ekonomi tertentu, rekreasinya akan berbeda. Nah, kebetulan saya dulu bertugas di Ancol, dari mulai mendevelop market, mendevelop produk, melayani, sehingga semua yang saya geluti ini berbasis kepada produk Ancol. Jadi bagaimana membuat orang Ancol atau pengunjung Ancol itu selalu datang kembali dan selalu menemukan sesuatu yang baru. Sebagai catatan, bukan produk yang kita jual. Produk adalah sarana untuk memuaskan agar apa yang dicari pengunjung didapatkan. Jadi bukan itu goalnya, tetapi goalnya adalah orang jalan di Ancol, orang jalan di dunia fantasi, mempunyai pengalaman berbeda dengan teman yang berbeda, sehingga mempunyai persepsi yang baik, penyegaran, sehingga pada waktu kembali ke tempat bekerja atau sekolah dia segar untuk menerima masukan baru dan berkarya baru. Jadi gini, saya sebelum di industri rekreasi, sebetulnya saya adalah seorang fashion designer dan penulis di koran majalah, khusus bidang fashion sebetulnya. Setelah bergabung di Ancol selama 30 tahun, saya memegang mulai kreasi, produksi, sampai dengan komunikasinya.
Setelah 30 tahun di Ancol, saya masih ada 15 tahun sampai sekarang. Masih berkecimpung di tempat yang sama, tetapi di luar Ancol. Nah, ini yang perlu diketahui. Banyak yang nanya ke saya, kok kenapa di luar Ancol bikinnya beda dengan yang di Ancol? Harus beda. Karena di dalam membuat sebuah produk rekreasi itu, kita nomor satu orientasinya adalah kita buat untuk siapa. Jadi bukan saya berkarya. Saya membuat sesuatu untuk siapa. Untuk siapa itu apa? Kenalin dulu. Siapa pasar yang mau dituju. Lokasinya di mana. Kebutuhan mereka apa. Jadi kita kenalin semua. Daya belinya sampai ekstrim. Daya belinya berapa? Lo ngapain? Ekstrim nih. Kalau kita bikin coaster seperti Halilintar, ditaruh di Semarang. Bukan saya underestimate yang di Semarang. Di Semarang barang baru. Supaya diketahui, Halilintar pada waktu tahun 90 dibuka di Dufan, tidak ada yang naik. Kenapa? Terlalu sophisticated. Semua orang takut. Semua orang datang berbondong-bondong nonton orang yang turun dari wahana. Begitu mabuk-mabuk, tepuk tangan. Nah, itu artinya bahwa produk itu harus match dengan market. Cuman kebetulan di Ancol itu karena dulu pelopor dunia fantasi, jadi sah-sah aja. Dalam waktu dekat, kemudian akhirnya setahun kemudian sudah rame. Nah, jadi mengenali marketnya siapa, termasuk ekonomiknya dan macam-macam, jarak tempuhnya seperti apa, jumlahnya akan berapa. Semua itu menjadi prediksi tentang jumlah orang yang mungkin kita tarik. Akhirnya kita berpikir, rupiahnya apa sih yang bisa kita dapat? Nah, dari situ baru ngomong, kalau gitu investasinya harus terukur. Jangan investasi yang tidak terukur dan nggak akan balik, ya bangkrut. Kalau bangkrut ya nggak jadi. Jadi, makanya kalau diperhatikan, saya ada bikin di Kutai, ada bikin di Makassar, ada bikin di Jawa Timur, ada bikin di Jawa Tengah, ada bikin di Bali. Semua nggak ada yang sama. Kenapa? Basisnya market, kemudian local content, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, itu salah satu pertimbangan. Kenapa? Nah, satu, jadi pertama, mengenali pasar. Yang kedua yang nggak kalah penting, mengenali diri sendiri. Diri sendiri itu kalau kita pribadi ya capability kita apa, background kita apa, kalau itu sebagai company modalnya berapa, berani invest apa, punya kemampuan dukungan apa enggak. Setelah itu mengenali musuh, mengenali pasar, mengenali diri sendiri, baru basisnya harus kearifan lokal. Kenapa? Kearifan lokal lah yang membuat sama-sama, sebetulnya Giant Wheel nyebutnya, tapi orang se-Indonesia nyebutnya biang lala. Nggak apa-apa. Itulah contoh. Karena kita memberi nama Giant Wheel itu biang lala, se-Indonesia semua kalau aku di sana sudah ada biang lala. Tapi dalam hal yang ini, saya membuat Giant Wheel di Saloka, walaupun lebih tinggi daripada yang di Dufan, 0,5 meter, tapi lebih tinggi. Tapi saya beri nama yang mirip-mirip. Kalau ini biang lala, ini cakrawala. Karena memang di sana bisa melihat cakrawala. Jadi memberi nama pun semua pakai pertimbangan, pengenalan, communication yang baik. Kemudian apa sebetulnya kok diberi nama itu. Nah ini. Jadi tadi yang pertama mengenali diri sendiri, market, mengenali diri sendiri. Nomor satu mengenali pasar, mengenali diri sendiri. Yang ketiga lokal konten. Lokal konten sangat penting supaya beda satu sama lain. Sama-sama boleh pakai boat ride di dunia fantasi, Istana Boneka kontennya begitu. Oh, di tempat lain aku bisa dong menyusuri Bengawan Solo, boleh dong. Budayanya Bengawan Solo itu dari Jawa Timur paling ujung sampai Jawa Tengah paling, jadi budaya-budaya itu diangkat, bisa. Itu tema. Tapi itu sekaligus menjadi pembeda. Kalau tema yang nasional, misalnya Ramasita, itu nasional. Nah, dulu banyak orang nggak terpikir
pada waktu ini kebetulan nyangkut itu ya, saya mumpung ingat. Ramasita itu dibuat bukan sembarangan. Kita ada seminar nasional yang kita selenggarakan. Seminar nasional itu mengundang 70 budayawan seluruh Indonesia selama 3 hari di Hotel Horizon. Pembicara hari pertama adalah Profesor Sutarsono dari Rektor ISI Jogja. Hari kedua, kalau topik diskusinya saya tetap, tapi pembicara utamanya Profesor Sutarsono. Kemudian hari kedua Profesor Made Bandem, Rektor ISI Bali. Yang ketiga yang seru. Pembicara hari ketiga dan sebagai konklusi penutup, walaupun nanti yang membuat resumenya saya, Insinyur Ciputra. Wah, keren kan? Wah, Pak Haji, Teddy kamu jangan gila. Sudah Pak, semua saya sudah siapin. Bapak baca saja, slideshow jalan sendiri. Wah, kan enak. Jadi Bapak baca sedikit, slideshow jalan sendiri. Bapak diam juga itu ada di sana. Nah, sampai hari ketiga, begitu Pak Haji baca selesai, dia bilang, tolong di stop audiovisualnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para seniman, para budayawan, pasti heran. Kok saya jadi pandai soal seni budaya? Saya tinggal baca. Ada yang bikin, tadi kamu sini gantiin saya. Saya suruh gantiin. Dan konklusinya tidak ada satupun yang menolak. Karena yang saya khawatirkan adalah begitu kita muncul Ramasita, nanti muncul di media, merusak pakem lah, inilah, ini, itu. Wah, pokoknya semua budayawan terlibat. Semua mendukung. Karena apa? Salah satunya adalah saya sampaikan. Cerita riset saya buka. Apa yang diketahui oleh objek riset saya tentang Ramayana atau Rama dan Sinta. Riset itu dilakukan di Jakarta, dilakukan di Semarang, dilakukan di Solo, dilakukan di Jogja, dilakukan di Bogor. Hanya itu. Yang mengerti tentang Ramayana hanya yang di Solo dan di Jogja. Itu pun cuma 40%. Wah, yang Jakarta asik. Ramayana Dep Store, Ramayana nightclub, Ramayana base. Wah, semuanya. Saya bilang, ini loh. Karena apa? Karena kita tidak ngurusin ini. Sekarang saya ngurusin tapi pakai cara saya, yaitu membawa ke era modern. Sehingga supaya bisa diterima, maka tokoh-tokoh itu konsepnya tidak dirubah, perannya tidak dirubah, storyline-nya tidak dirubah, hanya atributnya dirubah yang sesuai zaman. Sakti tidak bisa lagi dari tangan keluar sinar, tapi pakai senapan laser. Wow, akhirnya semua mendukung. Karena saya tidak bilang ini Ramayana, saya bilang ini legenda Rama dan Sita. Dan ditambahin di bawahnya, legenda dari masa depan, legend of the future. Wah, semua mendukung. Ya, sehingga pada waktu kita launching dan seterusnya kita bikin pagelaran tari, teater tari kolosal sebagai penginisiasi pembuka, berminggu-minggu dimainkan, setiap minggu dimainkan sebagai pemanasan bahwa di situ sudah kelihatan Rama itu sudah bawa senapan laser di panggung itu. Sehingga waktu di show nggak ada masalah dan semua memberi acungan jempol. Nah, itu kalau kita memahami lokal konten, tapi walaupun itu national konten, lokalnya menjadi lokal nation, tetapi kalau kedaerahan nanti pasti lokal daerah. Ya, sebetulnya saya selalu memberikan pelajaran yang sederhana. Apa itu kreatif?
kreatif itu adalah bukan selalu menciptakan yang baru. Kreatif itu adalah kita memanfaatkan yang ada menjadi sesuatu yang baru. Tapi barang itu bukan baru. Barang yang sudah dipakai biasa, kita poles sedikit menjadi berdaya guna lain, tapi orang masih kenal barang yang lama. Itu kreatif. Kalau kreatif sudah penciptaan, itu kelasnya lain. Tapi kreatif basic adalah itu, bahwa apapun yang kita lakukan di sekitar kita, kita bisa mendayagunakan sekitar kita menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan yang biasanya. Jadi supaya orang tidak takut bahwa berkreasi itu kayaknya kok mesti from zero. Enggak. Merubah fungsi aja itu kreatif. Kemudian merubah fungsi dan fungsi itu menjadi kebiasaan orang, itu hasil karya kreatif. Nanti kemudian bertingkat dan seterusnya. Jadi kalau di sebuah pekerjaan, kreatif itu adalah banyak orang dikasih materi, suruh create design atau create sesuatu. Selalu terpaku kepada perintah. Padahal enggak. Perintahnya tidak perlu diikutin, perintahnya itu dipahami. Materinya yang ada ini, gue bisa apain ya? Baru materi yang diperintahkan tadi jadikan message saja. Maka keluarnya bisa out of the box. Dan itu benar, gila kreatif ya. Kok bisa begini ya? Telur Columbus itu kan telurnya nggak diapa-apain. Coba diriin telur. Tapi karena dicrok, berdiri, itu kreatif. Out of the box. Orang melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan, bahwa perintahnya mendirikan, mati-matian nggak diponyokin aja berdiri kok. Nah, itu kreatif. Nah, ini yang anak-anak generasi berikutnya itu kalau mendapat tugas itu kayaknya sudah ketakutan dulu bahwa waduh, apa ya, di mana-mana sudah ada. Jangan khawatir. Kita membuat dunia fantasi. Apakah itu fresh from the oven idenya? No. Idenya dari mana-mana ada. Di Amerika sudah advance. Tetapi begitu kita membuat konten berbeda dengan tujuan berbeda, maka akan jadi lain. Tadi cerita lagu Istana Boneka, tapi mungkin di tempat lain ya, bukan di sini nggak pas. Tapi kembali, pesannya saya hanya dua. Satu, kalau mau jadi orang kreatif, idenya batasnya langit. Jadi orang kreatif, idenya batasnya langit. Tetapi itu baru angan-angan. To make it happen ada ukurannya. Eksekusi ukurannya dompet. Jadi boleh ngimpi setinggi langit, eksekusi ukurannya dompet. Meanings, dompet itu ukurannya adalah revenue-nya gimana, cost-nya bagaimana, hasil operating-nya gimana, itu semua dompet. Semua diukur, di value. Maka yang value-nya masuk akan bisa dilaksanakan berjalan baik. Jadi idenya setinggi langit nggak ada gunanya kalau nggak bisa diukur pakai dompet. Jadi itu jangan takut berbeda dengan yang lain. Selama kita dompetnya terukur, kemudian 3 tadi yang di depan, mengenali diri kita, mengenali pasar kita, kontennya adalah berkaitan dengan sumbu atau local content atau apa istilah kerennya ini, apa, local wisdom. Wah, keren. Local wisdom, apakah itu nasional atau ke daerahnya masalah. Kemudian cita-citanya atau angan-angannya, idenya batasnya langit, tapi semua terukur melalui dompet. Mungkin itu 5 pertanyaan tadi. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Teddy. Ngobrol-ngobrol seru kita sudah selesai. Boleh closingnya pakai lagu Dufan mungkin Pak Teddy? Oh, boleh. Jadi catatan ya, di Dufan itu ada 2 lagu yang sampai sekarang masih dimainkan. Yang satu yang menciptakan saya 100%, yaitu Istana Boneka.
Kalau yang dunia fantasi, musik dan melodinya Pak Sudarnoto, tapi liriknya saya. Kenapa? Banyak orang nggak tahu. Mungkin semua yang bekas Ancol juga nggak tahu. Apalagi yang bekas Dufan. Lagu dunia fantasi, liriknya adalah filosofinya Dufan. Jadi saya nulis filosofinya dalam bahasa sederhana, diisi melodi oleh Pak Sudarnoto. Jadi kata-katanya kalau diperhatikan, oh jadi Dufan itu toh, itu kalau dipahami, tapi banyak kan orang nggak perhatikan, nggak apa-apa. Karena memang pasar ya begitu, ada yang mau tahu, ada yang tidak. Yang penting senang. Ya. Oke.